Penetapan desil di masyarakat menjadi polemik. Pasalnya, sejumlah netizen mengaku tak memiliki banyak harta namun masuk desil berkecukupan. Nah, inilah susunan data kategori desil kesejahteraan. Desil 1 terbawah, sangat miskin, rumah tak layak, buruh harian tanpa kendaraan. Lalu desil 2 miskin, tergolong miskin, rumah sederhana dan motor tua. Desil 3 rentan miskin, rumah kecil 1 motor. Desil 4 rentan menuju sejahtera, rumah sederhana 1 motor. Lalu desil 5 sampai 6 menengah bawah, rumah layak 1 sampai 2 motor dan mobil lama. Desil 7 sampai 8 menengah, masuknya adalah kategori menengah, rumah besar, mobil, motor. Lalu yang terakhir desil 9 sampai 10 mampu sampai sangat mampu. Desil merupakan pembagian kelompok keluarga berdasarkan urutan tingkat kesejahteraan. Lalu siapa sajakah yang termasuk ke dalam kelompok desil 9 dan 10? Desil 9 menggambarkan posisi kesejahteraan kelompok keluarga kelas menengah atas. Pendapatan mulai dari Rp7.500.000 hingga Rp15 juta per bulan. Sementara untuk desil 10 menggambarkan posisi kesejahteraan kelompok keluarga atas dengan pendapatan lebih dari Rp15 juta per bulan. Ya, pemirsa, bantuan disiapkan untuk mereka yang membutuhkan agar tak ada hak masyarakat yang nantinya justru terlewatkan. Namun ketika data tertinggal dari perubahan keadaan di lapangan yang muncul bukan hanya persoalan angka, tetapi juga persoalan keadilan. Lantas sejauh mana desil DTSEN mampu membaca kondisi masyarakat sehingga bantuan tak salah sasaran? Kita bahas lebih dalam hari ini. Sudah bergabung dengan kami pengamat kebijakan publik Ahmad Nur Hidayat. Selamat sore, Pak Ahmad. Selamat sore, Nadia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Pak, seberapa akurat sih sebenarnya penetapan desil dalam DTSEN ini dalam menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat saat ini? Iya, jadi desil itu sebetulnya bukan ukuran orang kaya atau orang miskin, tetapi sebetulnya itu adalah ukuran relatif kesejahteraan dari satu keluarga di Indonesia. Dan itu tidak otomatis menunjukkan dia itu orang kaya. Karena ada 39 variabel indikator sosial dan ekonomi, dan itu tidak sekedar dilihat dari penghasilannya, tetapi juga dilihat dari bagaimana rumahnya, apakah lantainya bagus, kemudian pemilikan rumah dan sebagainya. Makanya Anda jangan kaget kalau ada seseorang gajinya 3 juta, tetapi masuk ke desil 10. Ya, dia betul masuk ke desil 10 karena bisa jadi rumahnya adalah rumah warisan dan besar. Kemudian lantainya bagus pasti rumahnya, ya kan. Dia juga punya kendaraan, bisa jadi kendaraannya adalah mobil yang dia punya mobil dan punya motor, tapi mobilnya adalah mobil tua atau mobil pemberian dari keluarganya atau bekas dari orang tuanya. Nah, ketika kita lihat orang ini gaji 3 juta masuk ke desil 10 kan bukan berarti dia orang kaya. Ya, tetapi dalam hitung-hitungan statistik dia memang bisa dikategorikan desil 10 ukuran relatif kekayaan. Tetapi kalau seandainya digunakan desil itu, ya Nadia, untuk membatasi seseorang bisa menggunakan BBM subsidi atau tidak, disinilah yang kemudian bisa jadi salah sasaran. Jadi bukannya niat pemerintah ingin memperbaiki supaya subsidi itu tidak salah sasaran, malah dengan memberlakukan indikator desil ini malah menyebabkan orang-orang yang sebetulnya berhak malah kemudian tidak diinkludkan dalam BBM, malah di sini makin salah sasaran. Jadi ada definisi statistik yang cukup berbeda dengan anggapan yang ada di publik hari ini, seolah-olah orang yang masuk ke desil 9 ataupun desil 10 itu adalah orang-orang yang pasti kaya. Kenyataannya nggak seperti itu, Nadia. Nah, Pak Ahmad, ini kan mungkin tujuan pemerintah adalah agar subsidi dan juga bantuan sosial itu bisa tetap tepat sasaran, ya. Tapi gimana mastiin masyarakat desil 9-10 ini emang benar-benar tidak membutuhkan subsidi, ataupun sebaliknya yang mendapatkan subsidi atau bansos ini adalah mereka yang layak? Kan sulit begitu.
seperti yang Bapak bilang tadi, misalnya ada yang masuknya desil 9 atau 10, rumahnya besar dan lain-lain, tapi itu dikarenakan adalah warisan orang tuanya. Itu bagaimana agar datanya ini sesuai begitu? Makanya saya ingin mengatakan begini, kita bukannya tidak setuju ya bahwa pemerintah ingin memastikan bahwa subsidi BBM itu tepat sasaran. Kita kira itu semua orang kita setuju ya. Jangan sampai orang-orang kaya kalau dalam pidatonya kan orang yang pakai BBM, BMW, mohon maaf Mercedes itu pakai Pertalite kan jangan sampai. Meskipun kenyataannya saya nggak pernah lihat tuh kasus seperti itu. Tapi kan ini niatnya pemerintah supaya ini tepat sasaran. Tetapi yang jadi persoalan adalah ketika menggunakan ukuran desil hanya jadi satu-satunya indikator, ini yang akan misleading. Ini akan menimbulkan nanti banyaknya orang tiba-tiba menjadi miskin. Dan ini akan jadi persoalan berikutnya buat pemerintah. Makanya kalau kita lihat definisi desil tadi, orang nggak bisa diklaim bahwa ketika dia masuk ke desil 9 atau desil 10 otomatis orang kaya. Kenyataannya saya kira di sosial media banyak juga publik mengeluhkan, dia gajinya sebetulnya 3 juta, bahkan sebetulnya di bawah UMR kalau kita di kota besar ya seperti Jakarta. Tapi kok bisa dia masuk ke desil 10? Ya tadi kasusnya adalah ternyata dia menempati rumah keluarga. Dan itu kan nggak dilihat dalam perhitungan desil ya. Ingat, desil itu sesungguhnya mengacu kepada data sensus. Sensus itu 10 tahunan, tapi menggunakan data survei. Survei itu bisa 6 bulan atau 1 tahun. Kemudian survei terakhir katakanlah Susenas ya 2025 itu yang digunakan. Sehingga penggunaan data desil dari Susenas itu juga agak misleading ya. Ketika misalkan orang dianggap kaya hanya semata-mata dia hanya punya kekayaan. Ingat, desil itu adalah stok kekayaan, bukan flow kekayaan. Bisa saja ya tadi saya katakan tadi kasus dia hidupnya sebetulnya sangat pas-pasan karena dia menempati rumah keluarga, belum lagi kemudian dia punya mobil yang katakanlah mobil keluarga juga. Dia ketika diekskludkan tidak menggunakan BBM padahal sebetulnya kemampuan dia tidak bisa untuk membeli BBM. Nah, itu akan menjadi persoalan. Ini yang disebut dengan yang namanya misleading cut off gitu ya. Jadi pengambilan orang yang sebetulnya layak mendapatkan BBM malah tidak mendapatkan. Nah, saya kira pemerintah ya bukan berarti ingin supaya tidak salah sasaran, malah membuat BBM ini salah sasaran gitu loh. Pada orang yang sebetulnya masih berhak menerima, cuman karena tadi salah mendefinisikan kriteria itu pada akhirnya malah merugikan kelas menengah ya, terutama mereka yang sedang dalam posisi survival ya kehidupannya. Nah, Pak Ahmad, misalnya pemerintah tetap ingin menjadikan desil ini sebagai patokan, itu yang jadi persoalan utamanya adalah di kualitas datanya kah, metode penghitungan atau proses pemuktahiran data di lapangan nih? Apa yang bisa pemerintah lakukan setidaknya kalau memang kekeh gitu pakai patokannya adalah desil? Ya, bagus sekali pertanyaan Anda, Nadia. Saya kira kalau pemerintah menggunakan desil untuk membatasi seseorang menggunakan BBM atau tidak, menurut saya ini adalah konseptual error. Jadi salah. Ya, yang harus dilakukan adalah mungkin desil sebagai pintu pertama. Yes. Ya, pintu pertama untuk menseleksi. Oke. Tetapi ketika ini menjadi satu-satunya yang memutuskan apakah orang menerima BBM subsidi atau tidak, ini akan jadi errornya. Jadi saya kira saran saya adalah penggunaan desil hanya sebagai seperti gerbang pertama saja. Selanjutnya yang kedua adalah harus kemudian dikombinasikan dengan berapa kemampuan pembayarannya dia. Ingat, BBM itu bukan satu affordability threshold, tetapi dia sebetulnya adalah capability to buying ya. Jadi orang itu bisa nggak dia membeli Pertamax ya ketika misalkan gajinya ya udah pas-pasan. Belum lagi kelas menengah kita tahu ya banyak katakanlah cicilan, baik itu cicilan rumah, cicilan kendaraannya, juga cicilan lain-lainnya lah gitu pemulihan kehidupan. Meskipun gajinya katakanlah dia di atas UMR begitu ya, tapi ketika kita mempertimbangkan pengeluarannya dia, itu sebenarnya dia dalam kategorinya itu ya sangat pas-pasan. Sehingga ketika misalkan variabel ini tidak diperhitungkan
diperhitungkan sebagai pembatasan BBM, maka orang-orang seperti inilah kelas menengah yang katakanlah rentan, kelas menengah rentan nama istilah statistiknya, ini mereka bisa menjadi miskin begitu kalau kita tidak mempertimbangkan itu. Sehingga penggunaan desil mungkin hanya sebagai salah satu indikator, sementara pemerintah harus punya tuh data yang lain. Bagaimana kemudian apa istilahnya pendapatannya dia, mencukupi atau tidak, kemudian adakah sisa tabungan di dalam bulanannya, itu yang kemudian menjadi lebih fair menurut saya untuk diterapkan daripada hanya satu-satunya menggunakan desil, Nadia. Ya, Pak Ahmad, misalnya kita contohkan terkait dengan penerima subsidi untuk BBM bersubsidi ya, Pertalite begitu. Nah, berarti seperti yang tadi Pak Ahmad katakan, desil ini mungkin bisa digunakan tetapi sebagai tidak patokan tunggal. Nah, kebijakan apa lagi yang bisa mengikuti? Misalkan apakah kalau untuk membeli BBM ada standar dari kapasitas mesin mobilnya kah, atau bagaimana nih seharusnya yang efektif untuk diterapkan? Iya, sebenarnya kalau boleh jujur ya, Nadia, sebenarnya sistem dengan barcode sekarang ini sebetulnya sudah cukup fair ya, dimana kan yang membuat barcode ini kan sudah lama ya, dan mereka sebetulnya kan sudah sejak awal program ini dilakukan juga memang mereka mengurus barcode karena mereka merasa tidak mampu untuk membeli BBM yang non subsidi. Nah, tapi kan tiba-tiba ada muncul nih karena APBN kita terlalu sempit ruang geraknya, apalagi subsidi itu kan sekarang biaya globalnya sangat tinggi, sehingga APBN kita merasa sangat kecil ruang gerak untuk memberikan subsidi. Disinilah ada kepikiran untuk melakukan penghematan. Malah menurut saya disinilah sumber masalahnya. Padahal niatnya pemerintah adalah kan supaya daya beli masyarakat itu terjaga, kelas menengah itu supaya terjaga. Sehingga sebetulnya kalau menurut saya ya diakui saja bahwa memang banyak kelas menengah yang sedang turun kelas ya, ini dibiarkan, dan sistem barcode ini kan juga cukup mumpuni. Saya nggak pernah tuh ngeliat di lapangan ada mobil BMW, mobil Mercy yang dikatakan oleh Pak Menteri SDM itu ngisi Pertalite. Tidak pernah saya melihat seperti itu. Saya sebenarnya sudah oke, hanya saja mungkin yang perlu dipikirkan oleh pemerintah bagaimana pemerintah menyiapkan ruang fiskal supaya ruang fiskalnya tidak mengecil begitu, terutama di APBN 2027. Entah itu caranya adalah dengan yang dikatakan tadi under invoicing ini kan sudah dilakukan ya. Jadi sudah ada upaya untuk memperbesar ruang gerak melalui tadi under invoicing dari mineral tambang kita yang diekspor. Saya kira sudah cukup bagus. Daripada kemudian memikirkan dengan alasan salah sasaran subsidi ini, malah nantinya kelas menengah yang akan dirugikan. Dan ingat, ujung-ujungnya kalau kelas menengah dirugikan, seandainya ya Nadia, orang tadinya beli Pertalite 10.000, tapi kemudian dipaksa karena dia masuk kategori yang salah tadi, diesel tadi, dia harus membeli 15.950, kan ada selisih hampir 6.000. Ingat, 6.000 itu per liter. Buat kelas menengah itu sebulan itu ya punya tambahan sekitar hampir 250.000 seminggu ya, 250.000, dan kalau kali 4 1 juta, penghasilan tambahan atau pengeluaran tambahan 1 juta itu kan memberatkan buat mereka di kelas menengah, sehingga ini akan menjadi noise dan akan menimbulkan satu kegelisahan baru di kelas menengah, dan saya kira lebih banyak mudorotnya buat pemerintah. Sebaiknya malah menurut saya ya ini direcognize saja karena kondisi kelas menengah sudah sedang tidak baik-baik saja. Yang penting pemberian barcode-nya ya dipastikan tidak ada tadi error atau kebocoran. Saya kira malah PR-nya di situ. Bukan kemudian membuat kategori baru harus mereka di desil 9, 10 dianggap kaya tidak kemudian berhak. Ini akan menimbulkan nanti kemiskinan mendadak ya, padahal kita ingin menurunkan angka kemiskinan, begitu Nadia. Baik, Pak Ahmad, ini kalau misalnya tetap diberlakukan sistem patokan desil ini, seberapa penting pemuktahiran data dilakukan secara berkala? Mungkin berkalanya itu baiknya berapa kali? Kan kita bisa melihat relatif ekonomi masyarakat ini cepat berubah begitu. Iya, kita ini kan harus kita akui bahwa kita adalah negara berpendapatan menengah begitu, kita negara berkembang belum negara maju, sehingga memang kalau kita ingin menerapkan yang seperti negara maju, berarti kan kita harus punya data real time. Pertanyaannya adalah sejauh mana kemampuan kita menerapkan digitalisasi yang sifatnya real time terhadap kondisi masyarakat. Nah ini kan jadi PR besar ya. Data kependudukan aja misalkan kita masih belum real time. Ada orang yang berpindah lokasi yang masih ada lah yang tercatat meskipun sudah membaik gitu ya Nadia. Tetapi jadi persoalan adalah penting sekali kalau kita punya data real time. Ya Indonesia pernah mencanangkan
one data ya. Saya kira itu sangat bagus, tapi saya kira implementasinya masih jalan di tempat ya karena membutuhkan dukungan dana. Jadi saya kira kalau kita ingin menerapkan data yang lebih akurat memang harus ada bukan 6 bulan Nadia. Bahkan ini harusnya real time. Jadi orang-orang katakanlah yang kehilangan pekerjaan karena di PHK itu kan langsung ada pemutusan. Nah, bagaimana negara bisa mengetahui bahwa dia sedang di PHK? Dia sedang mencari kerja. Tentunya ini ada banyak yang terlibat ya, data Kementerian Ketenagakerjaan, kemudian nanti BPJS Ketenagakerjaan, ini kan harus connect. Nah, selama pemerintah bisa melakukan konektivitas antar kelembagaan, antar kementerian dan lembaga, saya kira ini akan membuat data kita lebih real time. Nah, kalau kita sudah bisa seperti itu, baru kita bisa terapkan ini. Tapi kalau kita masih ya data apa istilahnya desil itu kan masih survei. Ingat loh, sensus itu 10 tahunan. Iya. Jadi untuk mendapatkan data real 10 tahunan itu sangat tidak akurat. Nah, sementara Susenas yang kita punya sebagai dasarnya desil 910 tadi itu hanya mekanisme survei. Jadi nggak bisa menggambarkan kondisi individu real time-nya. Nah, sehingga PR-nya adalah saya kira kita harus bangun dulu ya yang namanya data yang lebih real time. Setiap individu mungkin ada identification number-nya, kemudian bagaimana kondisi keuangannya dia bisa real time diketahui. Nah, baru saya kira akan lebih fair kalau itu diterapkan. Tapi kalau itu belum bisa, nah dia saya kira sangat tidak adil kalau kemudian orang diukur dari desilnya, apalagi langsung diklaim desil 9, desil 10 adalah orang-orang kaya begitu. Iya, karena memang belum tentu itu kan berdasarkan hasil survei ya Pak, jadi tidak real di lapangannya seperti itu. Nah Pak Ahmad, sebelum kita lanjutkan dialog, saya akan ajak Pak Ahmad dan juga pemirsa untuk mendengar pernyataan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti yang menjelaskan bahwa BPS tak pernah menyampaikan bahwa desil 1-10 dipadankan dengan pendapatan. Berikut pernyataan Kepala BPS. BPS tidak pernah menyampaikan secara ofisial kalau desil 1-10 ini dipadankan dengan pendapatan. Karena desil itu pada dasarnya adalah pembagian masyarakat berbasis kepada 10 kelompok, kemudian di-ranking berdasarkan tingkat kesejahteraan. Dan tingkat kesejahteraan ini tentunya variabelnya banyak. Tidak hanya pendapatan. Apa saja itu Bu? Mungkin banyak, ada 40 variabel. Variabel paling tingginya Bu, 3 tertinggi gitu mungkin Bu? Iya, nggak bisa tinggal tertinggi ya. Antara lain adalah aset, kepemilikan aset, terus kondisi rumah, terus kemudian juga konsumsi listrik dan sebagainya. Ya Pak Ahmad, ini kan tadi Kepala BPS sudah mengatakan bahwa desil ini tidak hanya berdasarkan pendapatan saja, tapi juga bahkan ada 40 variabel. Nah, menurut Pak Ahmad, apakah 40 variabel yang ada itu memang benar-benar bisa mencerminkan apa yang ada di lapangan, dan atau justru masih ada yang harus ditambah oleh pemerintah variabel-variabel yang ada saat ini? Iya, betul sekali apa yang disampaikan tadi. Jadi sudah confirm ya bahwa desil itu bukan menunjukkan pendapatan tertentu. Tadi kalau ada informasi di awal desil 9, desil 10 range pendapatannya sekian-sekian, itu sebetulnya adalah misleading tuh Nadia. Jadi orang yang masuk kategori desil 9, desil 10 hanya relatif lebih sejahtera tetapi bukan kaya absolut. Nah, saya kira itu sudah dijelaskan, makanya aneh kalau seandainya desil itu masih dipakai satu-satunya cara untuk direncanakan begitu ya, untuk mengekskludkan orang dari penggunaan BBM bersubsidi. Nah, kalau tadi kembali ke pertanyaan Anda, terus bagaimana supaya kita punya data yang akurat? Ya memang mau nggak mau kita harus punya data real time. Ya, memang ini PR ya, di negara berkembang memang sulit kalau kita tanya orang ya, Anda penghasilannya berapa, itu kan cenderung kalau ditanya penghasilannya berapa, apalagi yang nanya pemerintah, itu kan orang cenderung mengecilkan ya kan, karena takut kena pajak begitu. Nah, sehingga perlu ada cara lain, dan sehingga inilah yang disebut dengan ada koordinasi di antar stakeholder, termasuk misalkan dengan perbankan. Jadi mungkin orang-orang yang punya buku tabungan banyak ya, katakanlah punya tabungan, itu kan bisa saja kemudian dia punya kelebihan dari pengeluaran dia ya untuk diinvestasikan. Nah, mungkin itu bisa diintegrasikan dengan data yang lain kalau ingin menggunakan data seperti itu ya. Tapi saya kira memang perlu ya, ini PR bersama, bagaimana caranya agar memang pemberian subsidi ini ke depan bukan lagi subsidi kepada barangnya,
tapi kepada individunya. Nah, sehingga pemberian subsidi kepada individu suatu kelompok masyarakat yang betul-betul yang membutuhkan, ini membutuhkan keakurasi data. Tanpa ada akurasi data ya, Nadia, saya kira subsidi itu akan selamanya salah sasaran, apalagi kita memang desainnya adalah subsidinya kepada barang. Ya, itu pasti akan salah sasaran, baik itu buat BBM ataupun LPG 3 kg ataupun yang lainnya ya, karena kita nggak punya datanya. Nah, inilah saatnya kita memang berbenah ya, mengintegrasikan. Pesan saya adalah jangan sampai orang yang betul-betulnya kita bantu, negara bantu, tapi kemudian tidak dibantu gitu, hanya karena tadi menggunakan desil ukurannya rumahnya bagus. Rumah bagus bisa jadi rumah keluarga, bisa jadi dia sedang di PHK, meskipun rumahnya bagus ya, stok asetnya ada, tapi dia kekurangan penghasilan, tidak punya penghasilan bahkan. Ya, menjadi Gojek, menjadi apa istilahnya vendor yang membuka usaha-usaha yang sifatnya informal. Nah, jangan sampai orang-orang yang sedang mengalami situasi seperti itu malah kemudian negara tidak hadir, yang harusnya mereka mendapatkan BBM bersubsidi, malah kemudian dia harus dipaksa beli Pertamax yang tadi 5.900, perbedaannya itu meter banget buat kelompok-kelompok menengah yang sedang dalam kondisi survival mode, Nadia. Iya. Nah, Pak Ahmad, tapi kalau ke depannya ini sudah diterapkan, lalu ada kesalahan penetapan desil hingga masyarakat yang berhak justru ini kehilangan bantuan, siapa yang harus tanggung jawab, Pak? Iya, saya kira yang harus bertanggung jawab adalah ya kebijakannya, ya desain kebijakannya itu. Makanya saya katakan dengan tegas bahwa hanya menggunakan desil itu secara konsep itu sudah salah, konseptual error itu kategorinya. Kalau kita tetap memaksakan ya berarti kita tadi sedang membuat masyarakat kita miskin. Bukankah negara itu hadir harusnya untuk mesejahterakan masyarakat, bukan untuk memberatkan atau apalagi memiskinkan masyarakat gitu. Jadi memang nggak boleh apa yang desain seperti ini nggak boleh dipaksakan gitu ya. Malah harusnya ini menjadi kontemplasi kita. Oh, kalau ini kemudian masyarakat banyak protes, ya harusnya ini kita move on ya, tidak menggunakan ini, bahkan kemudian kita mulai membuat data sosial kita lebih real time dan lebih akurat. Tapi yang kedua, kalau seandainya nih ya Nadia, ini betul-betul dipaksakan ingin jalan, ya saya kira harus ada mekanisme komplain. Jadi ada satu pintu yang dibuka oleh pemerintah. Misalkan pemerintah bilang satu individu atau satu keluarga Anda tidak lagi boleh membeli pertalite atau solar misalkan. Maka keluarga itu harus punya mekanisme. Dia mengajukan keberatan, ya kemudian ada satu sistem evaluasi yang dijalankan oleh pemerintah untuk katakanlah mengecek kebenaran dari komplain itu, dan kemudian bisa di-approve keberatan dia untuk dia diekskludkan dari apa istilahnya tidak menggunakan BBM itu. Nah, disitulah baru kemudian ada fairness. Tapi kalau tidak hanya semata-mata hanya menggunakan kebijakan diskresinya pemerintah saja, ya pokoknya Anda nggak bisa. Kemudian masyarakat tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan, ya saya kira itu menjadi tidak fair, tidak adil buat mereka yang dirugikan begitu. Baik, terima kasih Pak Ahmad atas waktunya bersama kami di Sindo Sore. Semoga jika memang ini ke depannya akan diberlakukan bisa berjalan dengan baik dan memang sesuai dengan kondisi real di lapangan. Terima kasih Pak Ahmad, sehat selalu. Terima kasih Nadia, Assalamualaikum.